Selanjutnya, teman-teman akan belajar terkait perancangan program. Nah, di sini nanti teman-teman akan belajar apa itu algoritma, kemudian contoh algoritma, lalu teman-teman juga belajar apa itu flowchart dan juga contohnya. Yang pertama nih, teman-teman mau belajar terkait dengan apa itu algoritma. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma merupakan urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah gitu. Jadi ini pengertiannya kurang lebih hampir mirip dengan instruksi tadi ya teman-teman, yaitu seperti urutan untuk melakukan suatu tugas seperti itu. Nah, algoritma ini tidak ditulis dalam suatu format tertentu atau mungkin bahasa pemrograman tertentu, enggak teman-teman. Jadi algoritma ini nanti ditulis dengan bahasa sehari-hari, bahasa manusia biasa. Nah, fungsinya apa? Algoritma ini nanti akan dibaca oleh programmer gitu ya. Jadi, programmer ini nanti akan membaca algoritma, kemudian diterjemahkan menjadi kode program gitu. Jadi, nanti dari algoritma itu akan dibaca oleh programmer, kemudian diterjemahkan menjadi sebuah program. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya terkait dengan pengertian algoritma ya, yaitu urutan logis untuk memecahkan suatu masalah. Nah, ini saya akan menyampaikan nih contoh dari algoritma teman-teman. Nah, di sini untuk masalah yang ingin dipecahkan yaitu gimana cara menghitung volume balok. Oleh karena itu, algoritma untuk menghitung volume balok adalah sebagai berikut teman-teman. Langkah yang ke-0 ya. Jadi sebenarnya nggak ada penulisan baku, namun umumnya itu algoritma urutannya itu dituliskan seperti ini, misalkan langkah 0. Nah, langkah 0 itu yaitu masukkan nilai panjang. Kemudian langkah selanjutnya adalah masukkan nilai lebar, lalu masukkan nilai tinggi. Setelah itu hitung volumenya, yaitu dengan mengalikan P kali L kali T. Nah, ini tadi untuk nilai panjang itu diwakili oleh variabel P. Kemudian untuk nilai lebar diwakili oleh variabel L. Dan nilai tinggi diwakili oleh variabel T. Nah, kemudian di langkah 3 ini ya, untuk menghitung volumenya adalah mengalihkan ketiga variabel yang sudah dimasukkan tadi teman-teman. Jadi ada P dikali L kali T. Selanjutnya langkah 4 ya maksudnya, itu tampilkan hasil volume yang udah dihitung di langkah 3 tadi. Nah, setelah itu langkah yang terakhir, langkah 5, selesai. Jadi algoritma untuk memecahkan masalah yaitu menghitung volume balok adalah seperti ini ya, mulai dari langkah 0 sampai langkah 5. Nah, ini merupakan contoh dari algoritma. Nah, kalau tadi teman-teman sudah belajar terkait dengan algoritma, yaitu salah satu tools untuk menyiapkan ya, merancang sebuah program. Selanjutnya teman-teman juga perlu mengetahui terkait dengan flowchart, atau mungkin dalam bahasa Indonesia disebut sebagai diagram alir begitu ya teman-teman. Nah, ini penjelasannya cukup panjang nih. Saya bacakan ya. Untuk flowchart ini merupakan diagram yang digunakan untuk merepresentasikan urutan atau langkah-langkah logis yang dilakukan oleh sebuah program, teman-teman. Jadi ini bentuknya diagram ya, teman-teman. Nah, flowchart digambarkan dengan rangkaian bentuk geometris yang saling dihubungkan oleh anak panah. Nah, anak panah ini untuk menggambarkan keterkaitan proses aliran data nih, teman-teman. Nah, jadi untuk bentuk geometris tadi itu menggambarkan data ya. Kemudian nanti dari antar bentuk geometris tadi akan dihubungkan oleh anak panah. Nah, sama seperti algoritma, flowchart ini tidak terikat pada bahasa pemrograman tertentu, teman-teman. Jadi dapat diimplementasikan untuk pembuatan program menggunakan bahasa apapun. Jadi dia nggak tergantung terhadap bahasa pemrograman apapun gitu ya. Nah, terkait dengan bahasa pemrograman ini apa, nanti akan dijelaskan di bagian yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, tadi kalau di penjelasannya itu ada menyinggung terkait
bentuk geometris. Nah, jadi di flowchart ini digambarkan ya dari beberapa bentuk geometris atau bidang seperti ini teman-teman. Nah, ini yang saya tunjukkan adalah beberapa bentuk yang umum digunakan dalam pembuatan flowchart. Nah, yang pertama ini yang bentuknya mirip kapsul ini ya teman-teman, ini disebut dengan terminator. Nah, terminator ini mungkin teman-teman juga pernah dengar dengan istilah terminal ya. Jadi terminal itu kan kalau teman-teman tahu itu pemberhentian bus seperti itu ya, dari satu terminal ke terminal lain gitu. Nah, ini sama penggunaannya seperti di flowchart juga. Jadi terminator ini fungsinya sebagai tanda nih kapan sebuah flowchart itu dimulai dan kapan sebuah flowchart itu diakhiri. Jadi dia sebagai titik A ke titik B, jadi awal dan akhir kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya yang bentuknya persegi 4 ini disebut proses. Nah, ini mengindikasikan adanya proses yang dilakukan gitu ya. Jadi contohnya misalkan ada operasi matematika, misalkan penjumlahan, kemudian kali, bagi, seperti itu. Nah, itu disebut proses yang digambarkan dengan segi 4. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuk jajaran genjang. Nah, jajaran genjang ini mewakili input atau output. Jadi nanti kalau sebuah program itu membutuhkan inputan dari user, atau sebuah program nanti butuh melakukan output sesuatu, mungkin di layar akan menampilkan informasi tertentu. Nah, itu nanti akan di flowchartnya akan digambarkan sebagai jajaran genjang ini. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuk belah ketupat. Nah, bidang ini digunakan untuk decision. Nah, ini menandakan adanya keputusan yang harus dibuat nih teman-teman. Jadi misalkan sebuah program itu akan melakukan pengecekan nih, misalkan apakah inputan dari user itu nilainya lebih besar dari misalkan angka ya. Angkanya lebih besar dari 10. Nah, itu nanti proses pembandingan itu akan digunakan menggunakan bidang ini, belah ketupat ini. Kemudian yang selanjutnya adalah anak panah atau arrow. Ini menunjukkan hubungan atau keterkaitan antar simbol. Nah, jadi nanti urutan proses flowchartnya itu antar bidang ini akan dihubungkan oleh anak panah. Kemudian yang selanjutnya ada on-page connector. Nah, jadi misalkan nih ketika teman-teman nanti menggambarkan flowchart, misalkan katakanlah di satu kertas HVS gitu ya, kan itu biasanya digambarkan dari atas ke bawah gitu teman-teman. Misalkan nanti begitu sampai bawah itu teman-teman masih belum selesai, nanti bisa disambungkan dengan on-page connector ini. Jadi on-page connector ini nanti sebagai penanda bahwa flowchart teman-teman nanti masih disambungkan ke bagian lain gitu ya, tapi masih dalam satu halaman yang sama. Kemudian untuk off-page connector ini hampir mirip dengan yang on-page connector tadi, hanya saja untuk yang off-page connector ini teman-teman butuh sampai berpindah halaman. Misalkan teman-teman udah satu HVS A4 itu udah selesai, udah penuh ya. Teman-teman butuh menggambarkan lanjutannya di kertas lain, nah itu dibutuhkan off-page connector ini. Nah, ini merupakan contoh diagram flowchart nih teman-teman. Jadi ada start dan juga end ya menggunakan bidang yang namanya terminator tadi. Nah, ini merupakan contoh flowchart untuk program menghitung volume balok nih teman-teman. Jadi tadi kan ada inputan yaitu panjang, lebar, dan tinggi tuh. Nah, perlu diingat untuk inputan diwakili oleh bidang jajaran genjang ya. Nah, jadi nanti di flowchartnya akan digambarkan seperti ini. Jadi ada T, P, L, dan T. Itu mewakili panjang, lebar, dan tinggi sebagai inputan ya. Kemudian lakukan perhitungan. Nah, untuk perhitungan ini digambarkan dengan persegi segi 4 gitu ya. Jadi untuk proses perhitungannya yaitu volume sama dengan P dikali L dikali T. Nah, ini karena proses penggambarannya nggak cukup ya. Ini ada yang namanya on-page connector nih untuk menghubungkan flowchart ini pada flowchart yang selanjutnya di halaman yang sama. Jadi itu dihubungkan dengan lingkaran, di situ dituliskan A gitu teman-teman.
Jadi nanti bagi yang membaca flowchartnya nggak bingung nih, oh ini akan menghubungkan kemana sih. Nah jadi nanti untuk lingkaran A yang bawah ini, yang ini ya, nanti akan dilanjutkan ke konektor yang A juga. Nah nanti akan dicari, oh yang A yang di sini nih. Jadi setelah proses penghitungan volume ini akan berlanjut ke sini nih teman-teman, yaitu dengan melakukan print volume. Nah ini ada jajaran genjang lagi ya seperti ini. Ini berarti antara input atau output. Nah tapi dalam hal ini karena ini print ya tulisannya, ini berarti output, yaitu melakukan pencetakan volume. Jadi dari hasil yang proses ini tadi, penghitungan volume akan dicetak di layar seperti itu. Nanti di layar komputer kita akan muncul tuh hasil perhitungan volumenya. Nah setelah itu ini ada terminator lagi ya, menandakan bahwa flowchart ini sudah selesai gitu. Nah kemudian ini ada contoh flowchart lain teman-teman, yaitu flowchart program menentukan bilangan ganjil atau genap. Nah dimulai dari start ya. Kemudian program akan meminta inputan, di sini dimasukkan ke dalam variabel num1 begitu ya. Kemudian setelah itu akan dilakukan proses perhitungan nih, num1 mod 2. Nah mod ini kalau di operasi matematika namanya modulo gitu ya teman-teman. Jadi modulo itu adalah sisa bagi. Jadi ketika inputan dari pengguna nanti dimodulo dengan 2, jadi modulo itu misalkan nih 4 modulo 2. Nah itu artinya apakah berapa sih sisa bagi dari 4 yang dibagi dengan 2. Nah karena 4 habis dibagi 2, maka hasil modulonya adalah 0. Tapi misalkan 5 ya, 5 modulo 2 kan masih tersisa 1 tuh, maka sisa baginya adalah 1. Nah hasil sisa bagi itu tadi akan disimpan di variabel yang namanya rem ini teman-teman. Nah ini maksudnya remaining gitu ya, sisa bagi gitu. Jadi hasil sisa bagi inputan num1 tadi ketika dimodulo dengan 2 itu akan disimpan di variabel rem. Nah kemudian ini ada on page connector yang menyambung ke sini teman-teman, karena ini sama-sama A gitu ya. Kemudian ini ada decision nih teman-teman. Nah di sini ini untuk membandingkan nih untuk rem ini tadi, apakah hasilnya sama dengan 0. 0 ini berarti hasil bagi tadi habis dibagi gitu ya. Misalkan 4 modulo 2, maka hasilnya kan 0 tuh. Nah apakah variabel rem ini sama dengan 0? Jika iya, maka akan dicetak genap. Maka jika rem tidak sama dengan 0 ya, di sini diwakilkan dengan no ini, maka akan dicetak sebagai ganjil seperti itu. Nah setelah itu program akan selesai. Nah ini merupakan contoh untuk flowchart ya teman-teman.